Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, mata pelajaran bahasa Indonesia, materi bentuk-bentuk paragraf. Jangan lupa anak-anak untuk menyiapkan buku tugas dan buku catatannya untuk mencatat materi dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Berikut video materi tentang bentuk-bentuk paragraf. Selamat belajar. Hari ini Bu Mel akan menjelaskan materi yang masih berkaitan dengan paragraf, yaitu bentuk-bentuk paragraf. Yang akan Bu Mel jelaskan yaitu yang pertama, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan jenisnya. Yang pertama Bu Mel jelaskan yaitu jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama, yaitu paragraf deduktif. Paragraf ini kalimat utamanya terletak di awal. Yang kedua, paragraf induktif, di mana paragraf ini letak kalimat utamanya di akhir. Dan yang terakhir, paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran merupakan paragraf di mana letak kalimat utamanya di awal dan di akhir paragraf. Nah, ini contoh paragraf deduktif, di mana kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kita lihat paragrafnya. Ya, kalimat utamanya yaitu kanker masih menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia, di mana kalimat utamanya berada di awal paragraf. Maka paragraf ini disebut dengan paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif, di mana kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Kita lihat contoh paragraf di layar. Nah, kalimat utamanya terletak pada akhir. Oleh karena itu, orang tua sebenarnya memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan pekerjaan apa yang sesuai dengan sang anak. Itu merupakan kalimat utama pada paragraf ini. Maka paragraf ini disebut dengan paragraf induktif, di mana kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Contoh paragraf yang terakhir yaitu paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran. Kita lihat, ini contoh paragrafnya. Ya, setelah kita baca paragraf ini, kalimat utamanya terletak pada awal dan di akhir. Yang awal yaitu dengan adanya sumber daya yang potensial di Indonesia, kita harus optimis bahwa perekonomian kita akan pulih kembali. Dan yang paling terakhir, kalimat utama yang akhir yaitu namanya negara tersebut juga dapat memakmurkan penduduknya. Nah, makanya paragraf ini disebut dengan paragraf deduktif induktif karena kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Itu tadi anak-anak, ini merupakan penjelasan bentuk paragraf atau jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Sekarang kita ke bentuk paragraf yang selanjutnya, yaitu jenis paragraf berdasarkan jenisnya. Yang pertama, narasi. Narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Biasanya paragraf ini ciri-cirinya ada kejadian, ada pelaku, dan ada waktu kejadian. Berikut contoh paragraf narasi. Nah, selanjutnya yaitu paragraf deskripsi. Paragraf ini menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Ciri-cirinya ada objek yang digambarkan. Nih, berikut contoh paragraf deskripsi.
Bisa diperhatikan ya anak-anak, ini menggambarkan seorang perempuan yang tinggi semampai. Nah, itu contoh paragraf deskripsi. Kalau kalian menemukan paragraf seperti ini, yaitu jenisnya paragraf deskripsi. Yang ketiga, ada paragraf eksposisi. Paragraf ini menginformasikan suatu teori, teknik, cara, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Ada ciri-cirinya. Ciri-ciri dari paragraf eksposisi ini yaitu ada informasi. Tuh, biasanya kalian menemukan seperti paragraf eksposisi ini ada di belakang obat atau di buku resep. Itu kan ada cara-cara atau informasi, ada teknik. Nah, itu contoh dari paragraf eksposisi. Yang selanjutnya yaitu paragraf argumentasi. Paragraf ini mengemukakan atau di dalamnya ada suatu pendapat beserta alasannya. Nah, ciri-cirinya pasti kalian sudah tahu. Di dalam paragraf argumentasi ini ada pendapat dan ada alasannya. Contohnya seperti paragraf yang ada di surat kabar, di berita, ya. Itu contohnya. Berikut contoh dari paragraf argumentasi. Yang terakhir yaitu paragraf persuasi. Nah, paragraf ini berisi ajakan, bujukan, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Ciri-cirinya ada bujukan, ada ajakan untuk berbuat sesuatu. Nah, ini berikut contoh paragraf dari persuasi. Biasanya berada di baleho, iklan-iklan yang ada di jalan, itu merupakan paragraf persuasi. Kalian kan pernah membuat iklan ya waktu itu. Nah, itu contoh juga paragraf persuasi. Di dalamnya ada ajakan untuk melakukan sesuatu. Nah, ini tadi penjelasan bentuk-bentuk paragraf. Bisa dipahami ya anak-anak. Jadi bentuk-bentuk paragraf itu ada jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, tadi ada deduktif, induktif atau campuran. Dan yang paragraf berdasarkan jenisnya itu ada 5 ya kan, narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Ya, cukup dari Bu Mel itu menjelaskan bentuk-bentuk paragraf. Semoga ilmunya dapat diterima dan bisa untuk menambah ilmu kalian. Bu Mel akhiri untuk pembelajaran hari ini. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.